ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, semakin hari nampak dan banyak kawan-kawan yang akhirnya menyadari akan kesesatan sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah, dan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita adalah kita mendakwai, mengajarkan, meluruskan, menta'dil, artinya meluruskan, menyalahkan dulu kemudian kita luruskan. Kenapa harus menyalahkan dulu? Karena kita tahu kesalahannya, karena kita tahu kesesatannya. Makanya bahasa saya tadi, menyalahkan dulu, disalahkan dulu, ditunjukkan kesalahan, gitu aja ya. Ditunjukkan kesalahan lalu diluruskan. Kenapa saudaraku semua? Karena warga Islam Jamaah terus setiap hari, mungkin setiap hari bisa 2-3 kali mungkin di setiap kesempatan, dan di mana-mana, berkembang di mana-mana, bahkan punya jargon kapan saja, di mana saja berada, dan bagaimanapun keadaannya, supaya tetap menetapi, memerlukan, dan mempersungguh Quran hadis jamaah, tanda kutip, yaitu ala Islam Jamaah. Sepintas kaum awam tidak terpengaruh, kaum awam tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah hanya sebuah kayak hipnotis. Jadi ya, apa sih salah kita, katanya mereka? Apa sih, wong kita itu ngaji Quran hadis, wong kita ini ngaji sak bener Quran hadis, kok masih disalah-salahkan, kok masih di gini dan itu. Sebenarnya bukan masalah salah ngajinya, cuman salah materi dan pemahamannya. Kalau ngajinya bagus dan kita akui itu, jadi kalau ngajinya ya semangat, banyak, terkoordinir, tetapi pemahaman yang dibawa kepada hizbiyah, pemahaman yang dibawa kepada kepada golongan, pemahaman yang dibawa kepada menguatkan golongannya, imamnya saja, itulah yang kita
yang kita kritisi. Berbagai cara usaha-usaha kita yang kita usahakan, baik secara membuka akal sehat, baik secara dalail, yaitu ditegakkannya hujah-hujah dalil yang sudah diramu, dimuat dalam ta'dilus syubhat oleh para masyayikh, yang juga dilakukan juga sahabat-sahabat melalui bahasanya secara keorganisasian. Kalau misalnya kita melihat sahabat-sahabat yang cukup semangat, misalnya ini kita lihat misalnya saya dapat kiriman foto nih, ini kan tetap ya ruang lingkupnya masih ke situ, artinya tetap kan permasalahannya kan ya tetap masalah Islam jamaah itu toh. Ya, seperti yang diupayakan misalnya Pak Adi Kurdi misalnya, yang begitu semangat kemarin berkumpul dengan pengurus FPHW. Ada di sana ada Pak Hanan, ada Pak Fajar, atau Pak Farhan, ada Pak Yu, kemudian ada Pak Adi Kurdi, kemudian ada Pak Fauzi, ada Pak Irawan. Nah, jelas ya di situ ya. Ada foto-fotonya. Dah, ini ada satu lagi nih. Ini sahabat ini ya, Mas Kamto ini. Mas Kamto ini diam-diam ini ternyata dia pengurus MUI pusat. Nah, ya jalur apa saya nggak tahu, jalur langit atau jalur bawah darat saya nggak tahu. Ya mesti beliau dapat SK MUI pusat sebagai apalah, sebagai apa. Saya pernah ditunjukkan kok SK-nya itu pernah kok. Nah, beliau ini sedang audien bersama Bapak Letnan Jenderal Widi Prasetyono SIP di Bandung. Ini sahabat-sahabat dari FPHW itu. Ya ini juga saya kira ya ruang lingkupnya tetap masih sedikit banyak membahas, walaupun saya nggak tahu pasti, tapi kan kalau lihat dari peserta yang hadir ini kan apa sih yang dibahas, tentunya ya tetap dalam ruang lingkup Islam jamaah, itu aja lah, ruang lingkupnya Islam jamaah. Saya yakin, hakul yakin 80-90% yang dibahas juga tentang Islam jamaah. Nah, ini sebagai usaha-usaha, karena memang ya harus seperti itu saudaraku semua, ya harus ada yang berjuang lewat itu. Sebenarnya nggak bisa lewat akal sehat seperti ini terus, nggak bisa, karena nggak semua orang juga membuka YouTube, nggak semua orang kaum misalnya sahabat-sahabat jamaah yang kolot-kolot kan nggak kenal, bahkan dalam Islam jamaah kan sudah dilarang. MT di sini itu menurut informasi bunglon, para mubalik di sini dilarang membawa HP, dilarang membuka YouTube. Ya kan lucu. MT sini loh. Ya ini informasi dari bunglon aja. Tadi sampai di sini tuh dilarang. MT membawa YouTube, membuka HP, membawa HP dan membuka YouTube. Nah, tapi ini juga jalur dakwah, artinya jangan banyak yang lain juga membuka. Nah, seperti ini yang dilakukan Pak Adi Kurdi, Pak Fauzi, Pak Farhan, Pak Hanan Shah dan sebagainya, Mas Kamto, Pak Iyu, kemudian Pak Irawan dan sebagainya. Nah, ini juga harus di-up memang peran pemerintah itu kadang juga harus dijemput. Kalau bahasa buzzer itu kan pokoknya sementing diviralke, sementing di-up terus, nanti akan direspon. Memang akhir-akhir ini di 2-3 tahun terakhir ini memang kadang permasalahan itu rame setelah diviralkan dulu. Mama Hufron viral. Tapi aneh nih, sama-sama viral. Islam jamaah ini kan sebenarnya sudah viral lama juga. Tapi nggak begitu respon. Kenapa? Ya Allahu a'lam bishawab. Ya tentunya kalau saya ambil hikmahnya agar para mantan, agar para pejuang-pejuang yang menyadarkan ini lebih semangat, lebih ulet ya, dan tidak ada harapan yang lain, bukan viral-viralan yang dicari, tetapi bagaimana mereka menyadari, mengakui dan kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Sementara kasus
bukan kasus. Sementara isu Ba'alawi misalnya, isu Habib yang terus di up itu saya lihat wah penontonnya bahkan mungkin ratusan ribu sampai jutaan, diangkat jutaan. Ba'alawi misalnya, hampir semua youtuber bukan hanya youtuber, kiai-kiai, tokoh-tokoh nasional juga ikut mengomentari. Bukan nggak semua ya, ada beberapa tokoh-tokoh nasional ikut mengomentari. Entah terlepas apakah pro dan kontra, namun ada. Sementara Islam Jamaah kita lihat bagaimana orang yang kontra dengan mereka, yang sudah mengupload setiap hari, mungkin lebih dari 2 video, 1 video dalam seharinya. Ribat Aklis Salim itu hampir setiap hari, 1 kali dah minimal, kayak minum obat lah. Nah, minum obat aja 3 kali sehari. Ini harapannya agar mendapat apa ya, bukan mendapat respon, mendapatkan tersampaikan kepada mereka ya, saya katakan mereka, karena kalau orang lain itu kan belum tentu dia respon. Mereka sahabat-sahabat di Islam Jamaah yang kemudian memantik akal sehat, memantik akal waras, dan memantik akal selamatnya. Jadi usaha ini Pak Adi Kurdi dan sebagainya ini insya Allah bismillah tetap jangan patah semangat. Pak Mas Kamto, Pak Farhan, Pak siapa, ada Pak Hanansah dan Pak Iyu. Saya tidak berani mengkabarkan apa yang diceritakan karena saya nggak tahu di sana. Jadi alamu saya tidak lebih mengetahui masalah itu. Tapi secara kisi-kisi sih ya muaranya paling pembahasan Islam Jamaah. Muaranya, tapi isi-isinya Allah alam, beliau yang sendiri yang akan menyampaikan atau akan memberikan bocoran kepada kita. Nah, Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ya. Bagaimana kita tidak merespon sementara yang ada di dalam masih banyak, mungkin ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan. Ya, kita maksimalkan 2 juta lah. Kalau 1 juta insya Allah ya ada. Kita jangan menafikan sesuatu itu ya. Ya insya Allah ada lah 1 juta. Tapi kalau diangkat 2 juta kayaknya berat. Kalau 1 juta ya mungkin kurang-kurang 10 atau 11 ya ada lah insya Allah. Masih banyak di dalam. Masih kental sebagian besar. Masih kuat memagari dan masih terus mencari orang-orang yang dianggap berbeda kepahaman, gitu aja lah, berbeda kepahaman. Nah, sehingga korbannya cukup banyak. Sementara di luar mereka manis-manis, berbudi luhur. Bahkan di bulan-bulan Agustus seperti ini mereka menampakkan budi luhurnya yang cukup banyak. Ikut berpartisipasi ini loh. Ini sudahnya seperti ini. Maka ketika ada pertanyaan, kenapa pemerintah nggak segera membubarkan? Kenapa pemerintah nggak segera membubarkan? Kenapa kok itu kalau memang ada yang sesat kenapa nggak dibubarkan? Ya karena memang nggak mempengaruhi stabilitas keamanan negara. Karena dianggap kontribusinya luar biasa. Ya karena memang negara secara normatif mempelajarinya secara normatif aja, tidak sampai detail di dalam bagaimana dan mereka memang menutup segala akses untuk bahasanya bitonah agar tidak diketahui, ditutup semua rahasia-rahasianya sehingga yang tampak ya bagus-bagus, walaupun ada 1, 2, 3 sampai mungkin 100 orang pun yang misalnya keceplosan mengkafirkan selain golongannya, hatta imam misalnya imamnya yang mengucapkan kafir selain golongannya, itu pun dia kembalikan kepada personal pribadi. Nah, itu pribadi. Nggak ada di kami itu, nggak ada. Kami itu semua kaum muslimin saudara. Rukun kompak kerjasama yang baik, saudara. Nah, sebenarnya negara kan tahunya ke situ. Nah, kita mantan-mantan tahunya kita dipersekusi, dimurtadkan, dikafirkan. Ya nah? Jadi Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Jadi memang kita sendiri bukan bingung sih, memang tahu tipu daya cara-cara yang sangat licik yang dilakukan oleh Islam Jamaah ini.
ya, yang dilakukan oleh Islam Jamaah ini. Lah, tidak ada cara yang lain kecuali kita harus merokoti, terus menyemangati agar mereka terbuka. Ayolah buka akal sehat, akal warasnya. Beragama tidak seperti itu. Beragama tidak eksklusif. Oh, kami tidak eksklusif, kami terbuka. Ya, itu ucapan Anda. Ucapannya seperti itu, tapi pada praktek nyata di lapangannya tetap aja eksklusif. Ya, tetap aja sembunyi-sembunyi. Tetap aja judulnya dakwah tapi nggak pernah dakwah. Dakwahnya mana? Tetap aja menerapkan sistem-sistem yang kemudian pernah dilarang di Kejaksaan Agung. Misalnya. Dan sama aja. Sistem penerapan amir, sistem penerapan beat dan sebagainya. Yang paling parah, beramir, berbeat, lalu kemudian menutup dengan bahasa jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka, yang lain tidak. Yang lain tidak. Mereka mengatakan jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka, yang lain tidak. Ini kan parah. Dan itu tidak usah dibohongi, kita di sana, kita puluhan tahun di sana. Ya, kita puluhan tahun, dan kita bukan sebagai jamaah-jamaah yang kroco-kroco, enggak. Kita itu pengurus, kita itu dai-nya, kita pengurusnya. Nah, maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayo semangat, tetap mendakwai sahabat-sahabat yang ada dalam Islam Jamaah. Semoga pada kedepannya sadar, menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Oke, demikian saudara semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك